Saya akan mengajak saudara untuk melihat dua keadaan ini, lalu kita akan gabungkan. Keadaan yang pertama adalah mengapa Tuhan memerlukan kita dalam pelayanan ini. Lalu yang kedua, apa, kalau saya pakai kata yang tidak baik sebetulnya, timbal balik Tuhan kepada kita. Yang ngerti kata timbal balik ya? Karena kita belajar Tuhan kita itu bukan pribadi yang tidak tahu berterima kasih. Setuju tidak saya ngomong ini? Ya, dia bukan pribadi yang tidak tahu berterima kasih. Oke, saya akan mulai dari keadaan kedua dulu, supaya nanti keadaan pertama waktu kita gabungkan akan ngerti. Coba lihat Lukas pasal 5. Saya ulangi, ada dua keadaan kita mau pelajari dan kita akan gabungkan nanti. Keadaan yang pertama adalah mengapa Dia yang Maha Kuasa itu perlu kita. Kenapa? Aneh sekali. Kenapa Dia tidak bisa mengerjakan apa-apa sendiri? Kan Dia itu Maha Kuasa, betul? Nah, kenapa? Itu rahasia besar. Kalau kita menemukan kebenaran ini, saya jamin hidup kita sebagai hamba Tuhan tidak akan pernah loyo, lemah, malas, jenuh, capek dalam melayani. Tidak akan, saudara. Yang kedua, Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu berterima kasih, sehingga ada timbal balik yang Dia berikan kepada kita. Lukas 5 mulai ayat 1. Itu kisah tentang apa? Tentang apa? Ya jangan dibaca judulnya, saya nggak tanya judulnya. Kisah tentang apa? Ayo, apa ayo? Iya, itu kan judulnya. Bukan. Perjumpaan Simon pertama kali dengan Tuhan Yesus. Betul toh? Nah, ini kita mau pelajari. Hari itu Tuhan Yesus harus mengajar orang banyak. Ada di pinggir danau. Sama kalau seorang orang Bengkulu ada di pinggir laut misalnya begitu. Nah, satu-satunya cara supaya dia bisa didengar oleh sekian banyak orang, maka dia tidak boleh mendekati kerumunan orang, tapi harus apa? Menjauhi. Nah, kalau dia menjauhi itu kemana? Ke air. Nah, maka itu Tuhan Yesus perlu fasilitas. Terus lihat baca ayat itu, dia melihat apa? Nah, dia melihat dua perahu. Nah, kalau dia perlu fasilitas dan fasilitasnya adalah perahu, dan hari itu ada dua perahu, dia harus apa? Masa pakai dua-dua? Nah, itu dia harus milih. Ingat, kekristenan itu tidak boleh lepas dari dua kata, panggilan dan pilihan. Panggilan, ini di pulpen Pak. Oh, perlu ada. Oh, sudah. Yang belakang ada pulpennya tidak untuk nulis. Oh, ada. Nah, belajar begitu. Saya kalau ngajar saya perhatikan orang, dia mau apa tahu. Ya, oke. Ada pulpennya Ibu? Ada tidak? Kalau tidak ada pinjam, tapi kembalikan nanti kalau pinjam. Enggak lupa. Nah, maka itu kalau ngajar perhatikan. Konsentrasi kita tidak boleh ke satu arah saja. Betul, ada pulpen? Ibu perlu enggak? Oh Pak, dipanggil. Kenapa? Ya Pak, pinjam ini sudah. Enggak. Oh, kertas. Oke, lanjutnya kita enggak cuma dipanggil. Setelah dipanggil dipilih. Oke. Nah, berarti hari itu Tuhan Yesus harus memilih. Oke, mari kita tanyakan. Kalau kita ada di situ dan kita perlu perahu itu, kira-kira motivasi apa yang kita ambil untuk memilih salah satu itu? Umum saja jawabannya, nggak usah ragu-ragu. Kalau saudara harus milih dua perahu, perahu model apa, yang bagaimana? Kriteria saudara? Yang bagus, yang baik, wajar. Apalagi? Besar. Oke. Apa? Yang tidak bocor. Betul. Oh, banyak alasan kita untuk pilih perahu itu. Nah, itu salah semua. Lu kenapa saya berani berkata salah semua? Ini rahasia besar, saudara. Tuhan Yesus tidak pernah sibuk dengan fasilitas yang berupa benda-benda, barang-barang termasuk duit. Buat Tuhan Yesus hari itu, kalau dia harus pilih salah satu, dia pilih pemiliknya. Katakan amin. Bukan perahunya. Nah, ketahuan, jangan tersinggung ya saya ngomong ini. Jangan tersinggung. Maka itu kalau ngajar ajak interaksi. Ternyata semua kita
masih konsep benda-benda dan materi. Jangan malu, karena sudah jawab diri tadi kok. Betul, itu isi kita. Kita masih konsentrasi pada barang. Tuhan bukan pada barang, tapi pada orangnya. Di dalam memilih itu, dia nggak lihat perahunya bagus, besar, tidak bocor, baru, apalagi tidak. Dia lihat siapa pemiliknya yang bisa aku pakai lebih jauh. Dahsyat nggak itu? Siapa masih ingat? Buka dulu di situ ya, nggak usah pindah. Dalam Lukas pasal 7 ada kisah menarik juga ya. Suatu hari Tuhan Yesus diundang oleh seorang Farisi bernama Simon untuk makan malam. Masih ingat? Nah, itu kita belajar juga. Buat Tuhan Yesus bukan makan gratisnya yang penting. Setuju? Jadi begitu kalau diundang orang makan jangan diterima. Pikir dulu. Makan, cepat mati itu nanti. Makan gak diatur. Oke. Buat Tuhan Yesus ada siapa yang perlu dia malam itu? Kisahnya seorang perempuan yang pernah diselamatkan Tuhan Yesus. Tapi dia belum sempat berterima kasih karena dia masih syok. Karena dia mau dihukum mati hari itu. Begitu dia baru sadar Yesus sudah pergi, tidak tahu kemana ini orang, sehingga dia belum sempat mengungkapkan terima kasihnya. Saya percaya perempuan di Lukas 7 itulah perempuan di Yohanes pasal 8 yang ketangkap basah berbuat zina. Masih ingat kisah itu? Ayo, kalau kita jadi perempuan itu tiba-tiba diseret ketangkap. Nah, tahun 76 saya dengar pendetanya Stephen Tong, waktu dia belum dokter. Wah, lucu sekali dia khotbah. Coba baca baik-baik ayat itu. Kan ditulis jelas, para imam orang Farisi menangkap orang berbuat zina. Nah, kalau menangkap orang berbuat zina harus 2 orang. Itu lakinya mana kok nggak ditangkap? Jangan-jangan imamnya itu. Itu kata Pak Tong tahun 76. Betul tidak? Kan kita menangkap orang berbuat zina. Kenapa cuma 1? Oke, kembali ke kisah ini. Kalau saudara dan saya adalah perempuan itu, jawab baik-baik. 1 kata yang salah diucapkan Yesus, lakukan hukum Musa, mati dia. Betul? Mati. Masih ingat kisah itu? Maka bisa bayangkan, karena dia masih takut mau dihukum mati, belum sadar, tiba-tiba Yesus sudah pergi. Dia cari di mana orang itu aku mau ketemu. Maka itu ketika dia tahu di Yesus di rumah Simon, masalah kedua muncul. Boleh nggak orang ini masuk ke rumah orang Farisi? Jawab, boleh nggak orang ini masuk ke rumah orang Farisi? Saudara bisa bayangkan, perempuan itu mundar mandir depan rumah sambil bawa botol itu. Aku masuk atau tidak? Aku masuk atau tidak? Bisa bayangkan. Karena dia tahu dampaknya. Kalau dia nekat masuk, habis. Karena ditulis di Lukas 7 itu, ada perempuan yang terkenal di kota itu. Jadi orang semua kenal apa profesinya. Tapi dia gak takut risiko apa. Aku mau masuk. Karena mungkin belum tentu aku ketemu Yesus lagi di tempat lain. Nah, itulah kisahnya. Buat apa saja dalam hidup kita, besar maupun kecil, pergi jauh maupun dekat, selalu dampaknya itu ke orang. Sudah sekedar ke pasar, cuma beli garam misalnya. Jangan lihat garamnya, minta Roh Kudus pimpin. Aku harus ketemu siapa dalam beli garam ini. Ngerti? Itulah hati misi, saudara. Selalu larinya ke orang. Saya tambah 1 kisah lagi. Saudara ingat kisah Yohanes pasal 4? Coba lihat ayat 3 dan 4. Ada 2 kata penting di situ. Dikatakan Yesus harus kembali lagi ke Galilea. Yohanes 4. Nah, kata kembali lagi ke itu menunjukkan apa? Kembali lagi ke. Saudara sudah pulang, terus kembali lagi ke tempat itu. Jadi apa itu? Kembali lagi ke Galilea. Jadi harus balik ke situ. Terus ayat 4 berkata, dan harus melintasi daerah Samaria. Kalau lihat peta, itu muter, saudara. Nah, pertanyaannya, masih ingat waktunya? Di ayat 6 kalau nggak salah, waktunya jam berapa itu? Jam berapa waktunya? Jam 12 siang. Ingat itu daerah padang pasir. Apalagi zaman itu nggak ada warung es dan belum ada mobil, apalagi motor. Bisa bayangkan, kembali lagi ke Galilea harus lewat Samaria untuk apa? Tahu kisahnya? Siapa yang mengharuskan Yesus? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang mengharuskan dia? Panggilan hatinya. Karena siang itu ada perempuan yang perlu dia.
Ngerti nggak maksudnya? Panas-panas harus balik. Nah, yang luar biasa ini strategi dan hikmat dalam penginjilan. Ada dua masalah. Masalah pertama, ini orang perempuan Samaria. Kedua, profesinya pelacur. Kalau murid-murid ada di situ, Yesus nggak sempat melayani karena debat dulu. Karena pikiran Taurat masih ada. Kira-kira betul nggak? Ngapain guru ngomong sama orang Samaria? Kan dari dulu kita nggak pernah baikan dengan mereka. Apalagi pelacur. Wah, dengan pelacur ini ngapain? Maka itu Tuhan Yesus mengalihkan perhatian mereka. Kamu ke kota cari makan ya, aku mau sendirian. Nah, itu caranya. Lalu Pak Tong juga berkata, Stephen Tong, ingat ya, kalau melayani pelacur harus siang, bukan malam. Melayani Nikodemus itu malam, nah, itu bedanya. Ngerti nggak ilustrasi itu? Luar biasa itu. Saudara, hati misi Yesus yang mengharuskan dia putar kembali. Dan ada satu orang yang perlu maaf lagi sekali jangan tersinggung dengan pertanyaan saya tadi. Apa yang saudara jadikan motivasi kalau saudara yang perlu perahu, salah satu dari dua perahu itu? Ternyata saudara menjawab semuanya adalah urusan duniawi. Barangnya itu, bendanya itu, fasilitasnya. Jadi jangan tertuduh ya, tapi bertobat. Bukan tertuduh tapi bertobat. Jadi dia pilih perahu Simon sebab hatinya tahu ini orang akan berkelanjutan. Maka itu Lukas tidak menulis siapa pemilik perahu yang berikut. Oke, sudah tahu? Yesus ngajar. Roh Kudus jamah kami untuk mengerti hatimu dalam nama Yesus. Saya seorang pendeta, saudara seorang hamba Tuhan. Buat saya pun percaya saudara punya hati seperti ini. Buat saudara dan saya, kalau ada penulisan tentang hidup Yesus, maka buat saya itu penting dia itu ngajar apa hari itu. Ngerti nggak? Supaya saya bisa belajar dan saya punya bahan. Tapi aneh, saudara. Ada banyak kali Lukas menuliskan bukan yang diajarkan Tuhan Yesus, tapi yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Nangkep nggak maksudnya? Contohnya pasal 5 ini. Kan jelas dikatakan dia mengajar orang banyak. Nah, yang diajar nggak dituliskan. Coba baca Lukas 7 ayat 1. Ini salah satu cara kita belajar. Ayo bacakan. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah dia ke Kapernaum. Ya, stop sampai di situ. Jelas ditulis setelah dia selesai mengajar di depan orang banyak. Nah, itu kok nggak ditulis oleh Lukas ngajar apa? Yang ditulis adalah yang dibuat. Ketemu seorang perwira, dipanggil seorang perwira. Nah, itu salah satu contoh. Lukas 10, saudara perhatikan juga sama. Lukas pasal 10. Nah, biarlah kita sekarang punya pola hati misi yang sangat jelas dalam hidup kita ini. Pokoknya juga jangan terlalu banyak mengurus organisasi, doktrin, tata gereja. Itu buang-buang waktu, saudara. Kok nggak ada yang ngamen? Loh, betul tidak? Kok nggak ada yang ngamen? Tunggu. Jadi buat Tuhan Yesus 90 sekian persen yang dibuat adalah ngurus orang, bukan ngurus fasilitas. Katakan amin. Maka itu siapa pernah menghitung dalam 4 Injil berapa kali Tuhan Yesus pernah ngajar di Bait Suci di Yerusalem? Berapa kali? Ayo, katanya hamba Tuhan nggak pernah neliti itu bagaimana ini. Berapa kali dia pernah mengajar di Bait Suci Yerusalem? Ayo, jawabannya tidak pernah. Karena dia nggak boleh masuk. Tapi satu-satunya catatan dia ditulis berdebat atau diskusi itu ketika di umur 12 tahun. Masih ingat kisah itu? Ketika dia sempat hilang 2 hari. Jadi selama dia ada di dunia, ternyata dia tidak pernah mengajar. 2 kali ditulis dia ada di Bait Suci tapi tidak masuk. Yang pertama, dia marah kepada para pedagang di halaman. Yang kedua, waktu dia mengajar tentang persembahan di depan peti, persembahan di depan pintu masuk, itu pun dia tidak masuk. Yang dicatat ketika dia ada di sinagog, itu pun cuma 2 kali selama dia hidup. Sekali di Lukas 4, yang kedua saya lupa di Injil mana, ketika dia menyembuhkan perempuan bongkok itu. Masih ingat? Cuma itu, sudah. Dengarkan rekan-rekan hamba Tuhan, saya ulangi, gereja Metodis itu salah satu gereja yang sejarah misinya paling hebat di Indonesia. Yang kedua saya temukan gereja Kemah Injil.
Nah, saya tidak ketemu gereja yang ketiga yang misinya begitu hebat dalam sejarah misinya, kecuali Metodis dan Kema Injil, saudara. Maka itu jangan lupa bahwa kita dipanggil bukan cuma ngurus kebaktian minggu. Setuju saya ngomong? Berarti 99,99% aktivitas Tuhan Yesus tidak di dalam sistem keagamaan, tapi di masyarakat. Katakan amin. Sampai begitu rupa Alkitab menulis hanya 3 kali. 1 kali umur 12 tahun di Bait Suci, 2 kali di sinagog. Bayangkan. Maka itu kalau kita sibuk hanya di dalam sistem kebaktian, sehingga kita nggak punya waktu untuk menjangkau keluar, kita bukan hamba Tuhan, tapi hamba organisasi. Setuju saya ngomong ini? Lo jawab. Nah, itu dia. Jujur. Jujur ya, jujur. Ini baru tanggal 18. Oke, jujur. Selama 18 hari, yang 18 belum dihitung karena kita di sini. Selama 17 hari tahun baru ini, saudara sudah berinteraksi dengan orang yang belum tahu Yesus itu berapa banyak? 17 hari ini, dari tanggal 1 sampai sekarang ini, saya sudah kontak 8 orang, saudara. Termasuk tadi yang terakhir di sebelah saya di pesawat, namanya Rizky, mahasiswa di universitas ini, dia dari Bandung. Tuhan buka pintu untuk saya ngomong tentang kebenaran ketika tasnya jatuh berantakan. Nah, saya bantu dia, saudara. Lalu pintu terbuka, dia tanya saya kerja apa. Wah, kesempatan saya pendeta. Nah, terus bapak mau kemana? Saya tadi nyebut nama jalan, lupa. Oh, ingat, Bakti Husada. Oh, di gereja sebelahnya Madeline. Ih, kok tahu juga dia? Akhirnya kami ngomong soal kehidupan. Saya sudah minta nomor teleponnya. Maka itu jujur, nggak usah jawab lewat mulut biar Tuhan yang tahu. Bohong tahu juga Tuhan. 17 hari ini, saudara sudah interaksi dengan orang yang belum kenal Yesus berapa banyak? Kalau belum, Tuhan tetap ngampuni juga. Saya mundur selama bulan Desember tahun lalu. Ngerti pertanyaannya? Jangan sampai terus lagi, keterlaluan itu, sudah cukup sampai di situ saja. Jadi ukuran Yesus dalam panggilan dan pilihannya kepada kita bukan kegiatan di dalam gereja berapa kali dalam seminggu, tapi pertanyaannya adalah berapa banyak kamu interaksi dengan orang di luar. Catat itu baik-baik. Maka itu saya katakan, setan itu nggak pernah digaji, saudara, karena nggak ada yang gaji mereka, tapi mereka giat. Lalu apa kesukaan setan dalam kegiatannya? Kesukaannya adalah ketika nyawa-nyawa bisa dibawa ke neraka dan jadi miliknya. Maka seharusnya begitulah kita. Bukan gaji, bukan jumlah uang yang kita miliki dari pelayanan kita. Walaupun Paulus pernah berkata, sapi yang membajak akan dapat makanan dan yang dikerjakan. Tapi jangan itu jadikan alasan. Kepuasan kita biarlah kalau ada orang diselamatkan. Karena satu-satunya ayat yang menuliskan di seluruh Alkitab, kapan, bila mana seisi surga bersukacita. Kapan? Bila ada satu orang berdosa diselamatkan. Jangan lupa, surga tidak akan bergembira dengan gegap gempita ketika guru gereja dibangun baru. Tidak. Surga tidak akan bersukacita karena keyboard kita baru, kita punya mobil pelayanan baru. Tidak. Setuju saya ngomong ini? Ayat Alkitab menulis surganya bersukacita kalau kita bisa bawa pulang satu orang. Nah, motivasi ini nggak boleh hilang dari kita, saudara. Semangat untuk mencari jiwa-jiwa, bukan mengkristenkan. Bedakan itu. Oke, saya lanjut. Jadi apa saja yang Tuhan Yesus buat itu pasti untuk orang, bukan untuk yang lain. Oke, kembali ke Lukas 5. Selesai ngajar, nah itu dia nggak ditulis dia ngajar apa. Berarti selama hidup Yesus bukan khotbahnya yang dicatat, tapi dampak hidupnya untuk menjangkau orang lain. Betul? Itu yang dicatat oleh Alkitab. Ketika orang-orang jumpa Yesus hidupnya berubah, itu dicatat oleh Injil, bukan khotbahnya. Sedikit sekali dicatat khotbahnya. Salah satu khotbah paling lengkap adalah khotbah di bukit. Itu paling lengkap. Yang lainnya enggak. Selesai dia ngajar, kembali ke Lukas 5 ayat berapa itu saya lupa. Dia mengembalikan perahu. Nah, di situ kita belajar
Ternyata dia tidak hanya berkata terima kasih Simon, kamu sepinjamnya aku perahu. Dengarkan, dia tidak hanya berkata terima kasih. Lalu dia buat apa? Ayo, dia buat apa? Masa lupa? Dia berkati Simon. Ternyata selama dia ngajar dan pakai fasilitasnya Simon, dia tahu ini pemiliknya nggak dapat apa-apa ini, karena perahunya masih bersih. Walaupun dia tukang kayu, tapi dia kenal sedikit-sedikit soal nelayan. Kalau nelayannya dapat ikan, pasti perahunya kotor. Betul tidak? Paling tidak bau anyirnya ikan itu ada. Ini nggak dapat. Maka itu selesai dia ngajar dan dia kembalikan perahu itu, dia nggak terus pergi, cuma bilang terima kasih saja. Dia berkati sampai dapat ikan begitu banyak, luar biasa. Nah, ayat itu yang saya pegang sampai hari ini. Saya tidak pernah takut dengan hidup saya, asal saya dipakai jadi fasilitasnya. Tuhan tahu berterima kasih. Amin. Jangan harapkan dari gereja mah. Bendahara saya masih hidup sampai hari ini. Yang pernah jadi bendahara saya selama 13 tahun waktu saya jadi gembala. Kalau saudara mau tanya, saya kasih nomor teleponnya. 13 tahun saya jadi gembala, tidak pernah satu bulan pun saya ambil uang persembahan, bahkan termasuk uang perpuluhan. Dia sampai heran, sebelum bapak jadi gembala, itu urusan duit luar biasa. Saya bilang saya beda. Zaman itu belum ada ATM, bank cuma bank pemerintah saja. Jadi di kantor gereja kami itu selalu ada tumpukan belangko wesel. Mesti ngerti zaman itu ya? Yang muda-muda pasti nggak tahu wesel itu apa. Belangko wesel itu sudah ada. Bahkan saya memimpin gereja itu menjadi pelajaran banyak gereja di Surabaya. Jadi hampir tiap minggu ada utusan dari gereja-gereja lain untuk belajar sistem keuangan kami. Saya sebagai pemimpin gereja itu selalu membuat 0 kas bendahara. Tidak boleh ada saldo. Tiap minggu terima persembahan, Senin langsung habis. Bingung bendahara ini. Wah, nanti bagaimana? Sudahlah, saya pimpinnya, percayalah kamu. Maka itu dia heran waktu saya jadi gembala, kas gereja 0 terus. Kenapa saya nolkan? Karena saya kenal betul setan itu. Ada duit saldo pasti ribut. Jawab iya atau tidak. Nah, kalau nggak ada duitnya mau ribut apa? 0 terus. Bagaimana cara saya menolkan uang itu? Tidak ada kantong kolektor di gereja saya waktu itu. Tidak ada. Jadi begini, begitu saya masuk hari pertama sebagai gembala, saya minta bendahara mendata apa keperluan gereja ini rutin. Misalnya listrik, air, ini, itu yang rutin saya minta. Berapa jumlah itu masuk? Persembahan, bagian tukang parkirnya, semuanya saya minta data lengkap semuanya. Nah, saya tidak menentukan persembahan saya, kalian tentukan, saya bilang gitu. Saudara, waktu itu saya masih ingat gaji saya sebulan itu 250 rupiah. Oh, itu banyak sekali zaman itu ya, 250 rupiah. Oke, kalian tentukan begitu. Tapi saya nggak ambil sama sekali. Saudara, bingung. Jadi saya berdiri di kebaktian dari pertama, saya bilang kepada jemaat, saya membuat aturan baru. Tidak ada kolektor di gereja kita sekarang, tapi ini keperluan rutin tiap bulan. Nah, sekarang siapa yang ingin menanggungnya, berunding sendiri. Jadi tidak pakai uang kolektor ini. Saudara, mereka bingung. Bagaimana caranya? Sudah atur sendiri. Saya bilang, kamu mau berapa? Ini mau berapa? Serahkan pada bendahara. Kalau kurang, saya akan ngomong minggu depannya. Ini kurang sekian. Dan setiap kali ada keperluan, maka setiap kali ibadah akan diumumkan. Kalau keperluannya di tengah-tengah minggu, saya pilih 7 orang, seperti kisah Rasul pasal yang ke-6 ada 7 yang dipilih oleh Petrus, bukan? Sebagai pembela sidang. Nah, saya bilang 7 orang ini yang selalu jadi kas darurat. Ngerti maksudnya? Kalau ada yang darurat di tengah-tengah minggu, belum sampai hari minggunya, tolong kalian bertujuh yang berunding. Oke, saya ulangi lagi. Jadi saya bilang 7 orang ini saya tunjuk kalau kas darurat. Nah, seandainya kebutuhannya besar, ternyata uang 7 orang tetap tidak cukup, saya minta 3 orang di antara kalian yang saya tahu lebih kaya dari yang lain, bisa nggak minjami dulu? Tahu ya kata itu ya? Nanti hari Minggu kita umumkan. Mereka nurut, saudara. Jadi minggu pertama nggak ada kolektor, karena nggak ada keperluan apa-apa.
Bingung mereka. Tapi di 4 pintu keluar, ada 4 pintu keluar gereja kami waktu itu, ada kotak. Yang ingin memberi hari ini dalam ibadah ini silakan beri. Yang tidak ingin beri sekarang mau hari apa, langsung ke bendahara. Setiap kali habis ibadah, uang persembahan langsung dihitung. Kalau nggak ada keperluan apa-apa, Senin pagi bendahara sudah ngisi wesel-wesel itu dibagi. Saya sudah siapkan sekian banyak nama teman-teman saya di pendeta-pendeta di desa-desa waktu itu, dan itu sudah ada rutin kirimkan. Maka masih rasa aneh, bagaimana bisa begitu? Lihat saja minggu berikutnya saudara, kami gereja dapat surat. Seorang teman di daerah Jawa Tengah, Kecamatan Ampel, Kabupaten Salatiga, itu kirim surat. Dulu belum ada SMS atau surat. Dia perlu sepeda 1 untuk pelayanan. Waktu itu harga sepeda 1 itu Rp7.500. Saya masih ingat betul, saudara. Saya umumkan, baca, sekretaris gereja baca keperluannya. Jadi sekarang kita perlu sepeda. Jadi hari ini kita kumpulkan persembahan. Saudara kaget, selesai ibadah, uang persembahan untuk sepeda bisa beli 4 sepeda. Bisa bayangkan itu. Terus bendahara bilang, lalu sisa uang untuk apa? Maksudnya saya bilang begitu, kan cuma perlu 1 dapat 4. Salah konsep ini. Beli 4 besok hari Senin. Lalu untuk apa? Simpan aja di kantor gereja. Pasti ada yang perlu suatu hari. Dan betul, nggak sampai sebulan, 3-nya jalan juga. Tiba-tiba ada orang yang minta sepeda. Dari daerah mana? Waktu itu belum zaman motor, masih sepeda. Bayangkan. Suatu kali ada jemaat sakit, perlu operasi. Wah, itu besar, saudara. Sampai puluhan ribu. Saya umumkan di jemaat, ada rekan kita harus operasi dan biaya sekian diperkirakan. Saudara, selama 13 tahun saya jadi gembala. Setiap kali kami perlu uang, sekian jumlahnya, selalu dapatnya lebih, saudara. Itu mereka heran. Kenapa? Tahu uang itu dipakai kemana? Jadi kalau ada lebih, langsung 0 hari Seninnya, karena langsung wesel berangkat. Gereja aman. Maka itu bendahara saya hidup sampai hari ini, mereka jadi heran. Suatu kali saya ketemu dia lagi, dia bilang, Bapak masih pakai syarat? Iya, saya nggak terima gaji. Sampai hari ini, saya tidak pernah terima gaji. Malah saya bisa menggaji banyak orang. Maka itu saya kenal prinsip itu. Tuhan tidak hanya tahu berterima kasih, tapi dia apa? Bertanggung jawab. Saya akan tekankan kepada setiap kita, maaf, yang motivasi pelayanannya masih uang, bertobat, saudara. Walaupun kita hidup itu perlu uang, pakailah cara ini. Saya lanjutkan dulu supaya saudara nggak bertanya-tanya bagaimana. Tahun 75 saya lama di Kalimantan Timur. Dari bulan November 75 sampai April 76. Bersama 4 orang hamba Tuhan yang lain, kami ada di 6 suku Dayak, di 41 kampung. Zaman itu sepeda aja tidak ada di pedalaman itu, semua jalan kaki atau pakai perahu. Saudara, jangan ngeledek saya kalau saya ngomong ini. 6 bulan itu saya nggak cukur rambut, jadi rambut saya itu pernah gondrong dulu, jangan lupa. Mereka itu kalau cukur cuma pakai parang saja, dipendekin gitu. Karena betul-betul di kampung, sudah listrik tidak ada. Kami mandinya di sungai. Nah, daripada saya dipotong pakai parang, ya biarin aja, tunggu balik ke kota lagi. Nggak ada tukang cukur. Oke? Nah, di situ saya hidup melihat kemuliaan Tuhan luar biasa tentang sungai. Ya, jadi saya ingin memberkati saudara dengan konsep uang, belajar dari sungai. Kalau kita lihat Kejadian 2 sampai Wahyu pasal 22, itu patokannya. Kejadian 2, ketika Taman Eden sudah dibuat dan ada 4 sungai. Jadi sejak Kejadian 2, Yahweh sudah bicara tentang sungai, dan dia bicara tentang sungai sepanjang Alkitab sampai kitab Wahyu pasal 22, dan itu pasal yang terakhir tentang sungai lagi. Sehingga buat saya itu menarik sekali untuk kita pelajari. Ada apa dengan sungai sehingga dia begitu banyak bicara tentang sungai. Nah, setelah saya tiba di Kalimantan, ada puluhan sungai yang saya tahu dari ujungnya, mata airnya sampai ke muaranya. Dari Surabaya kami naik kapal namanya Pulau Sonit menuju Samarinda.
Saya melihat itu muara Sungai Mahakam. Wih, gede sekali. Karena sampai hari ini saudara, Sungai Mahakam itu sungai terbesar, terlebar. Kontainer-kontainer itu masuk di sungai. Saya pikir ini laut, tapi kok ada tepinya. Karena di Surabaya kan laut pelabuhannya. Ini sungai. Nah, sampai saya ke pedalaman. Nah, saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara yang tahu konsep sungai ini. Artinya, berapa banyak di antara saudara yang pernah melihat sebuah sungai itu dari mata airnya sampai ke muaranya. Kalau toh saudara tidak pernah melihat sekalipun, tapi saya percaya saudara akan ngerti. Begini pertanyaan saya. Menurut saudara, air yang keluar dari mata air sungai itu dengan air yang keluar ke muara sungai itu mana yang lebih besar? Mana air yang lebih besar keluarnya? Dari mata airnya atau dari muaranya? Cepat. Mata airnya. Salah 1000%. Bayangkan kalau air yang keluar dari mata air lebih gede, banjir di mana-mana. Tapi betul logikanya. Nah, logikanya betul, tapi faktanya salah. Itu membuat saya heran. Jadi saat tahun 76 sampai tahun 2012, bahkan sampai seumur hidup saya nanti, saya bisa membatalkan hukum ekonomi universal, yaitu pengeluaran tidak boleh lebih besar dari pemasukan. Betul? Mana teorinya? Ya sungai tadi itu. Ternyata pemasukan sungai dari ujungnya sana kecil sekali dibanding yang keluar dari muaranya. Nah, itu dia. Saya ingin bagikan pengalaman saya ini. Ya, saya ini kalau tahu rahasia firman dan itu benar, saya akan lakukan dan tanpa takut sama sekali. Maaf. Maka itu bagi beberapa saudara yang sudah kenal saya selama berapa kali pertemuan di gereja Metodis ini. Mengapa kalau saya mengajar saya bisa begitu tegas? Karena itu kebenaran dan saya alami. Saya tidak bicara teori, saya nggak bicara teologi, bicara kebenaran. Ngerti sikap itu? Begitu saya tahu konsep sungai, wow, rasa radikal sampai hari ini, saudara, bahwa pengeluaran saya ribuan persen lebih besar daripada pemasukan. Kok bisa? Dengar baik. Saya pun tanya, bagaimana ceritanya? Mata air ini masih sedikit yang keluar. Ternyata Tuhan menyediakan 3 hal untuk menambahi debit sungai itu. 1, catat, ada hujan yang turun. Jadi tambah nggak debit airnya? Tambah, nggak perlu mengharapkan di mata air. Ada hujan yang turun, debit air bertambah. Bahkan seringkali jadi banjir di mana-mana. Yang kedua, makin panjang sebuah sungai. Pak O tadi tanya saya, bagaimana donatur pesat ini? Apa ada dari luar negeri? Saya bilang tidak. Nah, Ibu O nanti ceritakan ya pada Bapak, ini konsep saya itu. Karena saya nggak mengharapkan gaji. Jadi sampai hari ini walaupun saya ini di pesat, maaf, semua itu pasti terima persembahan kasih tiap bulan. Sejak saya mendirikan pesat, bergabung pesat sampai hari ini, bahkan waktu di gereja dulu juga, saya tidak pernah terima gaji. Itu luar biasa. Saya jadi sungai itu. Ya tadi Pak Au cukup bingung. Nggak ada di luar negeri, tidak ada. Karena saya takut dengan Yeremia 17, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Semua ada di dalam, dan saya nggak pernah macam-macam. Dengarkan ini. Makin panjang sebuah sungai, berarti makin banyak sungai-sungai kecil numpang bermuara. Betul tidak? Di Bengkulu sungai panjangnya apa? Sungai besarnya apa? Ada Bengkulu? Sungai apa di Bengkulu? Ayo orang Bengkulu. Ada? Pandan. Pantai Panjang. Sungai enggak sungainya? Ketau. Ketahu. Oke. Pasti enggak sebesar Sungai Musi, bukan? Oke. Nah, pernah nggak saudara melayari sungai itu dan banyak sungai-sungai kecil bermuara juga? Betul tidak? Nah, itu debit airnya bertambah. Nanti saya terangkan kepada saudara. Bahkan termasuk selokan-selokan rumah tangga ikut buang di situ juga. Iya toh? Nomor 3, makin panjang sebuah sungai, ternyata Tuhan adil. Pasti banyak mata air tambahan yang muncul di panjang sungai itu, ya atau tidak?
Nah, di situ sudah. Ternyata 3 hal yang Tuhan buat untuk menambahi debit sungai itu airnya. Itu istilah ekonominya namanya bonus. Betul? Itu bonus. Nah, sejak tahun 76, ya maaf ya saya ngomong ini. Mata air sungai saya jelas tahu. Yaitu kalau saya melayani. Itu mata air sungai saya. Ngerti maksudnya? Karena saya bantuan. Bukan dari gaji, tapi dari persembahan itu. Tapi selama saya hidup, saya tuh banyak terima bonus, sudah. Bisa ngerti nggak maksud? Teman-teman pengusaha yang tahu pelayanan saya, itu bonus buat saya. Nah, saya bersyukur kepada Bapa di surga. Sejak tahun 76 sampai hari ini, bahkan sampai seterusnya, saya berkeputusan, kalau saya dapat bonus, itu artinya tidak boleh saya pakai 1 rupiah pun. Itu harus saya alirkan ke sungai itu, karena ada orang yang perlu. Saya cukup hanya dari mata airnya saja. Waktu saya menikah, saya beritahu pada istri saya itu akuntan, ya, di bank kerjaannya. Sampai hari ini dia rapi soal pembukuan. Saya kagum sekali. Nah, saya bilang pada dia, income kita itu ada 2 macam. 1 persembahan saya kalau melayani. Kedua itu bonus. Dia tadi bilang bonus itu apa? Nah, saya ceritakan begini. Sungainya ini hujan itu bonus. Jadi saya nggak buat apa-apa, tak tahu ada orang kasih. Itu jauh lebih besar daripada mata air itu. Yang kedua, makin lama saya menjadi hamba Tuhan, makin banyak pengusaha yang nggak punya muara. Ngerti? Mau dilempar kemana keuntungan ini? Dan mereka tahu yang saya kerjakan. Mereka numpang muara ke sungai saya. Jadi saya itu banyak diberi saham kosong oleh berapa pengusaha. Paling kecil 5%, paling besar 25%. Nah, itu bukan dari mata air saya. Itu bukan dari jerilar saya nggak khotbah. Nah, akhirnya sungai ini tambah besar, saudara. Yang ketiga, mata air tambahan tadi itu. Maka itu jangan takut. Kalau kita sungguh-sungguhnya ngurus jiwa-jiwa itu, saudara, Tuhan nggak mau diam. Dia akan berkati kita. Saya mau katakan kepada saudara, jadi pengeluaran saya itu ribuan persen, bukan ratusan persen, ribuan persen dari pemasukan saya. Dan saya tidak bangkrut. Tahun 2012, nanti bulan Agustus, bersama istri saya, kami akan mensyukuri 40 tahun saya jadi hamba Tuhan. Jadi saya itu melayani ini tahun ke-40 buat saya. Saya kenal betul yang saya sembah itu siapa. Sampai ada seorang pengusaha yang tahu hidup saya. Dia berkata begini, mungkin hanya Pak Daniel Alexander, orang yang bisa membuat Tuhan segan kalau nggak memberi. Kenapa sampai dia berkata begitu? Berapa kali dia memberi saya amplop, dan itu pasti jutaan. Enggak sekali, 2 kali, enggak 3 kali, enggak 10 kali lebih. Biasanya kalau diberi, saya diajak pergi dulu makan atau apa. Belum sampai ke bank, sudah dapat SMS, ada yang perlu. Nah, biasanya gitu saya minta tolong sopirnya, tolong transfer ini ke sana. Maka tuh dia bingung. Jadi begitu cari hidupnya. Terus bagaimana istrimu? Apa nggak marah uangnya keluar terus begini? Enggak, karena dia sudah belajar. 10 tahun usia pernikahan kami waktu itu, saudara. Istri saya ngomong begini. Dia kaget. Dia bilang, tahu nggak? Yang kita pakai dari mata airnya itu kurang dari 2%. Oh ya, kami 2 bukan pelit, tapi hemat, saudara. Ngerti gak? Beda loh, hemat dengan pelit itu beda. Jadi 98% lebih yang harusnya hak kami kartu hasil jerilah saya, itu pun ikut mengalir keluar. Ngerti gak maksud ini, saudara? Maka itu jangan takut tentang uang. Katakan amin. Dia pasti pelihara. Saya bukti 40 tahun jadi hamba Tuhan, tidak pernah digaji sekalipun. Maaf, tidak pernah terima gaji, walaupun digaji oleh gereja. Karena saya pakai prinsip sungai ini tadi. Keluar, dengarkan. Saya sering keluar negeri, setahun bisa 5 kali atau lebih. Tapi orang tahu istri saya dan saya, kami bukan orang yang mewah. Nah, saya sering kali berkata, kalau di luar negeri, ayo shopping. Saya nggak ada batik, mau beli apa?
Saya itu tidur aja pakai batik, saudara. Jadi saya nggak punya jas, nggak punya dasi, nggak punya sampai hari ini. Karena saya itu orang Indonesia, bukan orang Eropa. Pak, aja orang Korea pakai batik kok. Ya Pak, ya, terima kasih untuk itu. Ayo kita melihat. Nah, mata air yang tambahan, saudara, kira-kira mulai 15 tahun yang lalu, saya dipercaya Tuhan untuk buka bisnis kecil-kecilan. Yang terakhir saya punya bisnis kaos, namanya Kampung Indonesia. Itu dengan anak-anak saya. Nah, itu pun saya sebagai pemegang saham terbesar. Maka itu orang yang kerja dengan saya heran. Setiap tahun saya punya pembagian dividen. Karena itu perusahaan saya. Saya pun terima gaji dari mereka setiap bulan. Tapi mereka heran. Sampai hari ini sekian berapa perusahaan itu, saya tidak pernah ambil 1 rupiah pun. Baik dividen saya, pembagian saham saya, keuntungan saya, maupun gaji setiap bulan itu mengalir keluar semua. Coba bayangkan, mau takut apa melayani raja segala raja? Loh, jangan bingung saja, katakan amin. Loh, percaya tidak? Jangan ragu-ragu, buktinya ini hidup sampai hari ini. Serius. Maka itu akuntan di beberapa perusahaan itu heran. Saya terima tiap tahun dan tiap bulan, saya pasti terima. Karena angkanya ada. Itu kan untuk laporan pajak. Maka itu sebelum sibuk orang-orang punya NPWP dulu, saya sudah punya NPWP. Karena saya punya pemasukan, saya punya usaha. Tapi mereka bingung, saya nggak pakai 1 rupiah pun, semuanya mengalir keluar. Jadi ternyata betul, hukum sungai mematahkan hukum ekonomi global. Bahwa pemasukan pengeluaran saya bisa jauh lebih besar daripada pemasukan saya. Berarti nggak maksud ini sekarang? Loh, amin kan, jangan diam saja. Ayo, cuma ada 1 di antara 2. Kalau nggak jadi sungai, pasti jadi selokan. Dah, gitu saja. Loh, betul toh? Karena nggak ada tengah-tengahnya. Ayo, tengah-tengahnya apa? Sungai dengan selokan nggak ada. Apa bedanya sungai dengan selokan? Sungai mengalir, selokan mandek. Dah, itu saja. Nyamuk, betul. Bau lagi. Sekecil-kecilnya sungai yang mengalir, tetap enak dilihat. Katakan amin. Maka itu kalau gaji saudara sedikit dari gereja, jangan diomeli. Belajar seperti Yesus. 5 roti 2 ikan yang makan 7.000 orang, tetap mengucap syukur. Awas suka ngomeli, terima persembahan. Setuju saya ngomong ini? Belajar mengucap syukur. Saudara, kebenaran itu luar biasa. Jadi jangan takut untuk menjadi pelayan Tuhan. Amin. Kan lagi, jangan diam saja. Saya ngomong lagi, jangan takut menjadi pelayan Tuhan, teman sekerja Tuhan. Dia bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab. Akhirnya sekarang saya tuh bisa menghidupi berapa banyak orang, saya nggak tahu. Sampai saya bisa dipakai Tuhan mendirikan sekolah-sekolah gratis sekarang. Bayangkan. Di Nabire, kalau saudara tahu, Nabire itu pusat kami. Ya, baru kota-kota lain. Sebulan untuk anak-anak asrama dan guru-guru tim kami semua, itu berasnya saja kami 1 bulan itu paling sedikit 3 ton. Nah, kalau beras 3 ton mulut berapa itu? Coba hitung. Ya toh, belum lauknya, belum semuanya. Itulah cara saya ngomong. Dan dia cukupi sampai hari ini. Itu luar biasa. Karena saya pakai iman sungai. Luar biasa. Jadi jangan takut untuk memberi mulai hari. Lo nggak amin lagi, pelitnya kumatin semua. Amin kalau sudah setuju, amin kan, jangan diam. Ayo yang masih muda-muda ini, ayo, jangan takut untuk melakukan prinsip sungai dalam hidup. Kalau saudara punya konsep ini, hidup nggak akan kekurangan, maka kita bisa memberi lebih. Maka itu hamba-hamba Tuhan, jangan takut untuk bekerja sesuatu, jangan takut. Ya. Tidak dilarang untuk hamba Tuhan kerja, tidak dilarang. Oke, nanti ada pertanyaan saya berikan. Sekarang bagian yang pertama tadi. Mengapa dia itu maha kuasa, tapi dia itu perlu kita? Aneh bukan? Kalau dia maha kuasa, ya kerjakan sendiri dong. Oke, mari kita lihat 1 Timotius 2 ayat yang keempat.
Inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang memberitahu kita apa kehendak Tuhan. Saya ulangi, hanya ada satu ayat dalam Alkitab yang menyebutkan apa yang Dia kehendaki. Silakan salah seorang membaca. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahukan kita apa kehendak Tuhan. Apa kehendaknya? Ayo baca, apa kehendaknya? Supaya berapa orang? Semua orang diselamatkan, bukan dikristenkan. Saya ulangi, bukan dikristenkan, tapi diselamatkan. 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Beda. Ya. Ini sejarah gereja. Gereja-gereja yang Injili, ya, seperti Kemah Injil, lalu Sidang Jemaat Allah, lalu Metodis. Maaf ya, saya ngomong apa adanya. Mengapa beda dengan gereja-gereja tradisi, yaitu gereja-gereja suku yang ada di daerah-daerah? Saudara, ini kesalahan misionaris waktu itu. Semua misionaris dari gereja-gereja tradisi yang dari Jerman, ya, gereja-gereja Protestan itu termasuk Katolik. Maka itu sampai hari ini daerah-daerah Kristen di Indonesia rusak. Mulai dari Nias, Mentawai, Tanah Batak, betul, Toraja, Maluku, NTT, Papua, Minahasa, Sangir, Talaut. Kalau kita dengar tentang kekristenan mereka, ngeri, saudara. Adat luar biasa bekerja di sana. Betul tidak? Padahal gereja besar-besar, tapi klinik, pedukunan, kuasa gelap merajalela sampai hari ini. Kenapa? Karena misionaris mereka dulu yang diutus oleh badan misi mereka dari Eropa hanya menekankan angka baptisan, bukan pemuritan. Betul? Pusat misi mereka senang kalau dengan orang, kami baptis sekian orang, kami baptis sekian orang. Angkanya didata, uangnya masuk. Padahal Yesus berkata, beritakan Injil, jadikan mereka muridku. Maka itu walaupun mereka Kristen, tapi masih kacau balau sampai hari ini. Saudara tahu tidak, provinsi yang angka perceraiannya tertinggi itu Sulawesi Utara. Ada itu provinsi Kristen. Menyedihkan sekali. Provinsi yang paling tinggi HIV/AIDS-nya itu Papua, itu Kristen. Maaf, lihat Tanah Batak, lihat Mentawai, lihat Nias, hancur sampai hari ini. Tapi secara gedung gereja luar biasa. Karena konsepnya bukan menyelamatkan orang, mengkristenkan orang. Maka itu lihat sejarah gereja Katolik. Mau ingat waktu mereka masuk ke Amerika Latin, mereka bunuh semua orang yang tidak mengikut mereka. Maka itu animismenya kuat. Mau di Brasil, mau di Argentina, mau di Peru. Karena mereka masih sakit hati dengan gereja Katolik yang membunuh mereka. Termasuk budaya mereka dihancurkan oleh gereja waktu itu. Termasuk di California ada museum. Ngeri kalau saya masuk. Museum bagaimana misionaris Eropa menyiksa orang-orang India karena nggak mau jadi Katolik. Jadi bukan dikristenkan, tapi diselamatkan. Dikristenkan itu pindah agama, diselamatkan itu dimuridkan. Beda, saudara. Sejarah Eropa lihat, ketika Martin Luther membuat pembaruan reformasi, pengikutnya dibunuh, dikejar-kejar. Siapa yang bunuh? Gereja yang tua. Karena itu agama Kristen, ribut mereka. Jadi yang Yesus Tuhan kita kehendaki adalah semua orang diselamatkan, bukan dikristenkan. Setuju? Ya harus, karena itu firman Tuhan. Tapi untuk itu dia perlu kita. Dia nggak mau sendiri. Lihat sekarang, Ibrani 7 ayat 25. Ini cara Tuhan memerlukan kita. Ibrani 7 ayat 25. Perhatikan baik-baik. Ya, udah, Ibrani 7 25. Salah seorang silakan baca. Ayo, siapa? Dia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang melihat dia datang kepada Allah, sebab dia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ya, terima kasih Pak.
Inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang memberitahukan kita apa yang dikerjakan Tuhan Yesus sejak dia naik ke surga sampai nanti dia datang kembali kedua kali ke dunia. Ini satu-satunya ayat. Dia nggak menyembah, nggak nyanyi, nggak dipuji, nggak. Keluarkan kata senantiasa. Ada kata itu? Oke. Apa kata lain senantiasa? Selalu, terus menerus, tidak continue, tidak berhenti. Jadi sejak Yesus Tuhan kita naik ke surga sampai nanti dia kembali, pekerjaannya adalah menjadi pengantara. Kalau bahasa terjemahan lama, pensyafaat. Itu yang saya terharu. Maka itu kalau hamba-hamba Tuhan tidak punya hati misi, dengan kasar saya berkata, tinggalkan panggilanmu dan jadilah penjual bakso. Itu lebih terhormat. Setuju saya ngomong ini? Saya ulangi. Kalau ada di antara kita menyebut diri hamba Tuhan, tapi tidak punya hati misi, tidak punya belas kasihan kepada orang berdosa, tinggalkan panggilan saudara. Ambil profesi lain. Yesus saja sejak dia naik sampai hari ini, bahkan sampai dia datang kembali, yang dikerjakan cuma menjadi pengantara orang-orang berdosa. Maka itu kalimatnya berbunyi, Yesus itu sanggup menyelamatkan berapa orang? Semua orang yang datang kepada Bapa lewat dia. Sebab dia jadi pengantara semua orang yang belum diselamatkan. Nah itulah syafaat, bahasa Arabnya ya, pengantar. Oke, saya gabungkan ini dengan peristiwa Getsemani. Pernahkah saudara merenungkan mengapa waktu dia bergumul di Getsemani sampai keringat campur darah, itu sendirian atau ngajak teman? Salah, ngajak teman 3 orang, Petrus, Yohanes, Yakobus. Nah saya gabungkan peristiwa Getsemani dengan Ibrani 7 ayat 25. Kalau saya tidak mengerti konsep ini, saya nggak akan ke Papua sampai hari ini. Jadi dari dulu saya itu ngerti. Saya tidak tahu bagaimana panggilan keluarga pendeta Ao dari Korea sampai 20 tahun lebih jadi misionaris. Sungguh kami hormat. Saya itu paling respect pada para misionaris. Mereka enak di negara mereka. Kenapa mengasihi bangsa kita? Maka itu malu kita kalau ada orang lain mengasihi bangsa kita, lalu kita nggak mengasihi bangsa sendiri. Betul tidak? Malu kita ini. Maka itu saya selalu hormat pada misionaris. Mau ninggalkan bahasa. Saya kaget tadi. Kalau Pak ini orang Korea kan bahasa Indonesia lancar. Terus batik lagi pakainya. Luar biasa. Nah jadi begini. Sampai hari ini, karena senantiasa tadi, Yesus masih mendoakan, mensyafaatkan suku-suku dan orang-orang belum diselamatkan. Nah waktu hari itu saya terima panggilan ke Papua itu bulan Agustus tahun 89. Waktu saya sudah tinggal di Pasadena, California. Saya sudah lama tinggal di Amerika. Saya lama tinggal di Jerman. Saya lama tinggal di Australia, saudara. Setelah penggembalaan itu, saya punya izin tinggal di negara itu dengan gampang. Agustus 89 di kota Pasadena saya lagi baca buku. Judulnya From Jerusalem to Indonesia. Itu Irian Jaya. Hah? Kenapa enggak From Jerusalem to Indonesia? Selas From Jerusalem to Irian Jaya. Ada apanya buku ini? Nah, ini Roh Kudus memberi saya pengertian. Rupanya hari itu Tuhan Yesus sedang bersyafaat untuk Papua. Dan waktu dia bersyafaat untuk Papua, dia itu cari teman. Siapa yang mau jadi temanku untuk mikirkan Papua ini? Saya tidak tahu kenapa dia pilih saya. Lewat buku itu, waktu saya baca buku itu, hati saya terpanggil. Kamu ke sana Daniel, kamu ke sana. Saya bilang saya siap. April tahun 90 dengan Yayasan Pesat, pertama kali saya ke Papua, ke Wamena. Setelah itu saya menetapkan saya mau tinggal di sini. Dan sampai hari ini bersama istri saya kami ada di sana. Tapi karena tanggung jawab makin besar, saya sekeliling juga. Karena banyak pesat ada di beberapa provinsi.
Itulah Yesus. Walaupun dia maha kuasa, dia perlu kita sebagai teman sekerja. Maka itu tangkap hatinya. Kalau saudara bukan orang Bengkulu, lalu ada di Bengkulu, ditanya, ngapain? Saya disuruh. Siapa suruh? Sinode saya. Ada beban tidak? Apakah Tuhan Yesus pernah ngomong gak waktu dia nangis di Bengkulu? Dan saudara yang dipilih. Mengerti? Kalau hari-hari ini ada yang gak punya beban sedang bimbang, jangan takut. Jadilah sahabat Yesus dalam bersyafaat. Nanti dia bagi bebannya kepada saudara. Untuk ini, untuk itu, untuk itu. Ngerti gak maksud? Itu ajaib sekali. 3 tahun yang lalu, waktu saya ada di Washington DC di Amerika, itu ibu kota Amerika, saya ketemu seorang anak muda, anak Ambon. Saya kenal orang tuanya. Orang tuanya pendeta. Waktu itu diundang ke gereja Amerika. Dalam perjalanan naik mobil, kecelakaan, suami istri meninggal. Anaknya 3. Itu hebatnya pemerintah Amerika. Ketika pemerintah Amerika tahu ini ayah ibu meninggal, anaknya 3 langsung dapat green card untuk pindah ke Amerika. Karena negara itu bertanggung jawab. Ini orang lain. Berapa banyak orang kecelakaan di jalan raya. Orang miskin naik motor, lu kena lubang, patah. Saya nolong banyak orang seperti itu. Pemerintah nggak tanggung jawab, saya tanggung jawab pemerintah. Kalau sampai ada warga negara Indonesia kecelakaan gara-gara kesalahan pemerintah, nggak memperbaiki jalan. Berapa banyak yang mati di Jakarta karena kena pemisahnya busway itu. Kasihan sekali. Tak doanya begini, hukum para perampok itu Tuhan. Saya marah betul kalau saya dengar doa syafaat, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Saya berdiri, stop, saya bilang, perampok kamu berkati. Betul tidak saya ngomong ini, saudara? Loh kok takut? Nggak usah takut. Memang salah, harus ngomong salah. Awas kalau bersyafaat ngawur mulutmu ya. Dalam nama Yesus. Sungguh negara kita ini bajingan semua yang memimpin, saudara. Kenapa? Iya, penipu, perampok lengkap sudah. Ingat ya, Indonesia ini satu-satunya negara di dunia di mana ada jaksa dan hakim duduk di kursi terdakwa. Cuma Indonesia, hakim diadili, jaksa diadili. Makanya mau kemana lagi nih bangsa di bawah? Gereja harus bertindak cepat ini, menyatakan keadilan bagi bangsa ini. Maka itu saya buka sekolah gratis. Saya ingin menyatakan keadilan. Kalau pemerintah nggak becus, gereja harus ngurus. Oh nggak, amin. Itulah prinsipal kita. Lihat perjanjian lama. Ini kebenaran. Biasa ngomong sedikit perjanjian lama. Setiap kita baca kitab-kitab perjanjian lama, saudara pasti akan menemukan. Setiap kali ada pemerintah nggak bertanggung jawab, pemerintah kejam, pemerintah jahat, itu raja-raja itu. Maka Yahweh pasti cari orang benar di negara itu. Maka muncullah Abraham, muncullah Yusuf, muncullah Musa, muncullah Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, muncullah macam-macam. Karena siapa bu? Siapa lagi? Sadrak, Mesak, iya. Mengapa Tuhan panggil mereka? Muncul Simson, hakim-hakim itu karena pemerintah nggak bertanggung jawab atas rakyat. Sebetulnya ya harus itulah panggilan gereja. Jadi dimanapun sudah diletakkan, di desa mana, di kampung mana, maka kesejahteraan kampung itu tanggung jawab saudara sebagai gereja. Katakan amin, jangan diam lagi. Maka itu tolong para gembala, di Jawa itu saya paling terkenal dengan konsep saya selalu mengkhotbahkan orang Kristen harus jadi ketua RT. Enggak, amin. Harus. Loh kenapa? Tahu nggak maksudnya? Ketua RT itu paling nggak enak, nggak digaji tapi direpotin terus sulit warga di situ, betul? Tapi disitulah kita jadi berkat untuk mereka, saudara. Maka itu tolong para gembala ajari jemaat jadi ketua RT. Itu luar biasa. Kata RT ada 2 arti. Rumah tangga sendiri dan rukun tetangga. Beresan itu semuanya. Amin. Amin. Kita jadi jawaban buat mereka. Ketua RT itu paling hebat jadi seorang gembala, saudara. Karena memang gembala di kampung itu, di wilayah itu. Oke, selanjutnya. Jadi kita harus ngurus rakyat ini. Kalau pemerintah kita nggak becus ngurus, Tuhan memerlukan kita untuk menyelesaikan pekerjaan ini, menyelamatkan jiwa-jiwa ini. Jadi walaupun dia maha kuasa, dia masih perlu kita menjadi teman sekerja. Amos 3 ayat 7. Tolong dibaca. Amos 3 ayat 7.
Yang kuat suaranya. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Saya kaget. Tahun 78 saya dapat pewahyuan ayat ini, saudara. Sungguh, dengar, tidak banyak ayat-ayat Alkitab yang firman didahului dengan kata sungguh. Saya tidak tahu kenapa Roh Kudus meyakinkan saya kalau saya menemukan ada firman dengan kata sungguh pendahuluannya, saya beri perhatian khusus. Bukan berarti ini lebih penting dari yang lain, tidak. Ya sungguh, Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu sebelum dia menyatakan keputusannya kepada gerejanya, kepada hamba-hambanya. Maka Tuhan saya tadi berkata kasarnya, kalau saudara berstatus hamba Tuhan tapi nggak punya hati misi, tinggalkan statusmu dan jadilah penjual bakso. Karena ayat ini. Jadi begini, kalau dia tidak menemukan rekan sekerjanya, yaitu kita, ketika dia akan buat sesuatu keputusan di dunia ini, maka dia terus ngapain? Di ayat itu bilang, dia terus buat apa? Ayatnya dibilang apa? Maka dia tidak berbuat sesuatu. Nah, artinya saudara, kalau kita tidak jadi sahabat Yesus, ketika dia bersyafaat untuk ini, untuk itu, untuk sana, untuk sini, lalu dia mau berunding dengan kita, lalu kita tidak sempat, tidak mau, ya udah dia diam. Dengar, saya berani mengatakan ini. Kalau hari itu Agustus 89 waktu saya di Pasadena, saya tidak menanggapi, ya udah dia nggak buat apa-apa untuk Papua. Maka sekolah gratis untuk masyarakat Papua nggak pernah ada kalau saya nggak taat. Ngerti nggak ayat itu artinya? Loh, jelas tidak, saudara? Oke. Nah, saya beri contoh tadi pendeta yang mati itu, maksudnya saya hampir lupa. Terus saya tanya dia, karena saya tahu papa mama sudah meninggal. Jadi kamu sekarang kerja di mana? Dengar, di White House, Om. Tahu White House? Gedung Putih. Kantornya siapa? Presiden. Ya, karena Presiden Amerika. Saya sampai mundur. Hah? Kamu nggak cuma ditolong dapat visa gara-gara papa mama meninggal di sini, tapi dikasih kerjaan di Gedung Putih. Bagian apa? Kan bangga bukan sebagai orang Indonesia, masih muda baru 23 tahun. Mereka tiga-tiga dibiayai kuliah gratis oleh pemerintah. Aduh, sampai saya kagum pada pemerintah Amerika. Gara-gara orang tuanya meninggal kecelakaan di sana, gara-gara salah Pak bagian jalan tidak betul. Itu kalau dia kecelakaan mabuk nggak diurus. Itu bedanya. Oke, saya lanjut. Terus saya tanya, setahu kamu, sebelum kamu ada nggak orang Indonesia pernah kerja di White House? Nggak ada, Om, baru saya. Wah, lebih bangga lagi saya itu. Hebat bukan? Nah, kenapa saya kasih ilustrasi? Kalau saudara dipanggil presiden untuk kerja bersama dia di istana negara, bangga tidak? Nggak bangga, kurang ajar gitu saja. Loh, saya tanya kok diam saja. Bangga tidak? Jawab dong. Nah, presiden yang bisa pensiun dan bisa mati saja, kita bangga kalau diajak jadi teman sekerjanya. Ngerti nggak ilustrasi? Yang buat presiden ngajak kita jadi teman sekerjanya, kurang ajar kalau kita nggak bangga. Betul? Kurang ajar kita kalau nggak bangga. Betul nggak saya ngomong ini, saudara? Nah, pertanyaannya, kalau presiden ngajak kita kerjasama dengan dia, mungkinkah dia biarkan kita mati kelaparan? Ya sudah. Loh, ngerti nggak apa arti kata ya sudah ini apa? Apa ya sudah, terjemahkan cepat. Nah, apalagi dengan dia pencipta alam semesta ngajak kita jadi rasa kerjanya, nggak akan dibiarkan kekurangan. Maka itu bertobat yang masih sibuk dengan uang saja, bikin malu Tuhanmu yang kau layani itu. Suatu hari misalnya, ini intermezzo saja, ada orang Indonesia sudah umurnya 40-an misalnya, dapat visa ke Amerika, green card, terus dia melamar kerja di Gedung Putih, diterima. Ya, kerjanya rendah. Oke. Suatu hari kita ketemu anak-anaknya.
Bapakmu katanya di Amerika. Iya. Kerja di mana sekarang? Di Gedung Putih. Oh iya, hebat sekali. Tapi biasa kok om kerjaannya apa? Cabut rumput. Nah itu dia. Walaupun cabut rumput, kalau rumputnya Gedung Putih. Lo ngerti gak ilustrasi ini saudara? Lo cepat jawab. Mau pulang ke Indonesia? Gak mau dong. Belum mau cabut rumput gak apa-apa, asal rumputnya Gedung Putih. Ngerti gak ilustrasi ini saudara? Lagi sekali, siapa yang kita layani harus ingat. Betul, siapa yang kita layani, siapa yang manggil kita, siapa yang milik kita. Saya akan tegaskan, kurang ajar kita. Kalau kita masih ribut masalah gaji, masalah persembahan ini, kenapa kurang? Katakan amin cepat. Supaya pulang dari sini besok bertobat semua. Amin. Jangan harapkan kepada manusia, harapan dia yang kita sembah itu. Sungguh, jangan lupa kata itu. Ya, kue Tuhan gak akan buat sesuatu kalau dia gak menyatakan keputusannya kepada kita, saudara. Gerejanya ini begitu rupa penghargaannya kepada kita. Itu jangan kalah dengan perkara-perkara kecil. Ingat, setan gak pernah digaji, tapi rajin, jangan lupa itu. Kalau ada ketemu teman gak hadir hari ini, ingatkan. Kalau ngeluh soal gaji, belajar dari setan. Enggak digaji tapi giat. Loh, betul gak saya ngomong ini? Malu kita ini saudara. Kenapa? Orang apa? Orang-orang yang digaji tadi nggak akan bisa didesain. Oh begitu? Ya pasti enggak dong. Oke, saya lanjutkan lagi. Buka Yeremia 23 ayat 18. Suatu hari saudara, saya itu coba otak-atik buku sejarah. Lalu muncul kata republik. Nah, saya tertarik. Karena negara kita kan negara republik, bukan? Politiknya. Nah, kata republik pertama kali itu diucapkan oleh orang Roma, kerajaan Romawi. Maka itu ada perang saudara waktu itu, karena mereka bosan sistem konstitusi kerajaan, mereka ingin jadi republik supaya ada demokrasi. Nah, kata republik itu karena ada 3 lembaga penting. Ayo, apa saja? 1, eksekutif. 2, legislatif. 3, yudikatif. Oke, urutannya nggak urut nggak apa-apa. Nah saudara, maka itu saya punya iman. Apa saja yang ada dalam dunia ini, ternyata semua jawabannya ada di Alkitab. Katakan amin. Apa saja, termasuk republik ini. Nah, di dalam sistem republik dari 3 lembaga ini, eksekutif, yudikatif, legislatif, mana yang paling tinggi posisinya? Legislatif. Maka itu banyak pendeta pun ingin jadi anggota dewan. Karena uang banyak. Tapi dewan kita ini kurang ajar betul, bajingan semua memang. Untung gak ada pendeta di sini jadi anggota dewan. Rusak semua juga jadinya. Oh gak jadi tuh, puji Tuhan Pak. Serius dan oke. Nah, karena legislatif itu penentu undang-undang dan pembuat hukum di negara republik. Sekarang saudara baca ayat 18 akan kaget. Silakan salah seorang, siapa lagi? Ayo cepat, siapa coba boleh. Sebab siapakah yang hadir dalam Dewan Musyawarah Tuhan sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya? Ya. Apa yang buat saya kaget baca ayat ini, saudara? Saya baru tahu ternyata surga itu punya sidang musyawarah. Itulah MPR-nya, itulah legislatifnya. Pertama saya belajar ayat ini, langsung anggapan saya, oh itu para malaikat. Ternyata tidak. Saudara dan saya ketika dipanggil dan dipilih menjadi rekan sekerja Tuhan, maka kitalah anggota Dewan Musyawarah itu. Amin. Maka itu nggak terpilih pun nggak apa-apa di dunia. Kita sudah sendirinya jadi anggota MPR surga kok. Oh ya, makanya itu. Nah, oke, berhenti dulu. Coba saudara buka Yesaya 33 ayat 22. Ternyata sistem republik ada di ayat ini.
Dan itu yang menemukan kerajaan Roma. Yesaya 33 ayat 22. Pelan-pelan, silakan siapa yang membaca? Ayo. Tuhan itu apa kita? Yang pertama, cepat. Apa? Hakim kita. Nah, ini yudikatif. Ya, itu para penegak hukum. Yang kedua, Tuhan itu apa kita? Raja. Oke, inilah eksekutifnya karena pelaksana. Yang ketiga, Tuhan kita adalah Tuhan hakim Nah, Tuhan hakim yang pertama itu yudikatif, kedua Tuhan itu yang memberi hukum, memberi hukum itu legislatif. Yang ketiga, Tuhan raja. Tuhan raja itu eksekutif. Nah, kok saya kebalik-balikin bacanya gimana saudara ini? Nah, kalau tiga lembaga ini bersatu, apa akibatnya? Kalimat terakhir bunyi apa? Baca. Nah, maka negara dan pemerintah itu menyelamatkan rakyat. Tapi tiga-tiganya jebol semua. Betul nggak? Eksekutifnya juga bajingan, legislatifnya lebih jagoan perampok. Maaf, yudikatifnya terima suap juga. Maka itu parah negara ini sudah. Itu sebabnya gereja harus tampil sudah. Amin kan? Untuk menjadi jawaban buat rakyat yang menderita. Saudara tahu kalau mau pemilu presiden, gubernur aja miliaran, ratusan miliar, presiden itu triliun. Pak Pengkian itu berkata gini, ngapain cuma milih 2 orang saja yang belum tentu tepat, biaya triliunan. Lebih baik kita pakai sistem sepak bola, ngebon presiden lain yang pinter, duduk di sini bayar pakai uang itu. Saya setuju, saya bilang begitu. Setuju enggak? Iya, pada goblok-goblok begini semua. Duit semua sebelum dipilih. Serius. Serahkan aja ke orang Singapura. Hebat negara ini sudah. Loh kok enggak amin? Enggak usah takut. Ngapain takut? Ngeri saudara, Indonesia ini betul-betul ngeri sekali. Kenapa Pak? Masa negara kita serahkan kepada orang lain? Lu apa goblok begini Pak? Bayangkan 66 tahun merdeka. Tahun ini 67 loh saudara. Kemiskinan masih seperti ini. Saya punya pelajaran politik ini. Ada 3 negara di dunia ini yang merdekanya tahun sama, bulan sama, tanggal beda. Ayo, negara mana itu? Tahun sama kok. Tahun sama. 45 juga Agustus. Oke, supaya cepat makan. Jepang, Jerman, Indonesia. Betul toh? Jepang, Jerman, Indonesia itu 3 negara yang merdekanya sama, tahunnya dan bulannya cuma beda tanggal. Jepang awal setelah bom atom, Jerman akhir tanggal 29 waktu Hitler bunuh diri. Indonesia 17. Tahunnya sama, bulannya sama. Ini saya belajar. Maka itu jangan takut ngomong benar, hamba-hamba Tuhan. Karena ada pemerintah tersinggung, saya buktikan dulu. Saya nggak asal ngomong, saya punya bukti. Lihat 3 negara ini. 3-tiganya merdeka di tahun yang sama. Tapi siapa yang menang perang dan siapa kalah perang? Siapa dari 3 ini? Ini sejarah ini kenapa nggak tahu? Siapa kalah perang? Jepang dan Jerman, jangan lupa. Nah, Indonesia satu-satu yang menang perang. Semua negara yang kalah perang harus bayar pampasan perang ke negara yang dihancurkan. Sudah negaranya hancur, dimusuhi, suruh bayar lagi. Indonesia dapat uang dari Jepang, dari Belanda. Seharusnya faktanya mana lebih menang? Indonesia. Tunggu dulu, jangan bangga dulu. Nomor 2, luas wilayah negara dari 3 negara ini mana paling besar? Indonesia. Luar biasa. Nomor 3, jumlah penduduk dari 3 negara ini waktu itu mana paling besar? Indonesia. Nomor 4, sumber daya alam dari 3 negara ini mana paling hebat? Indonesia. Nah, seharusnya menang semua. Tapi lihat Jepang dan lihat Jerman. 5 tahun setelah perang, tahun 50 mereka bangkit sampai hari ini. Indonesia makin terpuruk. Padahal kekayaannya luar biasa. Saya tuh ngomong kepada banyak pejabat, kalau pemerintah kita nggak bajingan kayak begini dan mereka bisa mengelola kekayaan alam ini, bangsa yang 230 juta ini sakit nggak bayar, sekolah nggak perlu bayar. Betul tidak? Ini kekayaannya luar biasa. Maka itu rekan-rekan pelayan Tuhan,
Jangan cuma khotbah itu Yudea, Galilea, Samaria, Yerusalem. Awas kamu. Betul tidak? Khotbahkan fakta. Hanya Alkitab yang bisa beri jawaban atas dunia ini. Setuju saya ngomong ini, saudara? Berhenti bicara doktrin saja. Berhenti bicara tata gereja saja. Rapat-rapat buang waktu. Pukul-pukul meja lagi. Saling dorong lagi. Tapi kita nggak ngurusin di luar sana. Harusnya tiap kali rapat gereja itu jangan bicara organisasi. Bagaimana penginjilan? Sempat dapat jiwa yang terakhir. Ajari itu lagi, setan nggak digaji aja rajin. Hanya karena kepuasannya ketika nyawa bisa mereka menangkan. Betul tidak? Begitu dapat nyawa mereka puas. Begitu ada orang kena narkoba satu, wah mereka bangga. Begitu ada orang kena pornografi, setan berpesta. Begitu ada orang bisa berzina, setan bersukaria. Kenapa kita nggak pakai cara setan itu? Bergembira ketika kita bisa menangkan orang-orang itu. Amin. Harusnya begitu rapat-rapat gereja. Jangan bicara yang lain-lain. Jadi kita tahu sekarang kita ini sebagai apa? Anggota Dewan Musyawarah. Jadi Yahweh sebagai pemimpin. Tiap kali dia rapat sesuatu untuk dunia ini, dia harus libatkan kita. Nah, ini masalahnya persis kayak pemerintah Indonesia. Kalau toh kita sering hadir dalam sidang musyawarah Tuhan, kerjaan kita tidur, persis kayak anggota dewan sekarang tidur di sana itu. Ngerti maksud kata-kata ini? Nah, di sini saya belajar. Ternyata apa saja yang dialami suatu negara, gereja di negara itu adalah tolok ukurnya. Saya pernah ketemu anggota KPK, karena saya terlibat sebuah institut namanya Institut Corruption Skills. Kami ada institut menyatakan bahwa korupsi itu pembunuh bangsa ini. Maka kami terlibat dengan KPK. Saudara kaget saya datang. Ternyata money laundering, kalau kata itu ya pencucian uang yang terbesar itu dalam agama-agama, termasuk dalam gereja. Ngeri sekali. Jadi mulai hari ini sadari dia perlu kita. Katakan amin. Sungguh Yahweh Tuhan tidak akan buat sesuatu sebelum dia menyatakan keputusannya kepada kita. Untuk Bengkulu, dengarkan dia memutuskan apa. Karena saudara anggota Dewan Musyawarah untuk Bengkulu. Saya untuk Papua. Saya tahu keputusan apa yang dia mau buat untuk Papua. Karena saya hadir di persidangan itu. Hebat bukan? Ingat tadi tak sebut rumput gedung putih aja menghargai sekali panggilannya. Ngerti? Apalagi kita dipanggil raja segala raja. Kalau nggak serius betapa jahatnya dan kurang ajarnya kita ini. Kalau kita nggak serius melakukan apa yang dia kerjakan. Ayat terakhir. Lukas 15 ayat 1. Lukas 15 ayat 1. Ini ayat yang terakhir. Tolong baca. Harusnya semua kita yang menjadi rekan sekerja Yesus mengalami ayat ini. Silakan, ayo. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Ya, sambil makan. Ayat 2 ada kata makan. Oke, saya nggak usah baca. Nah, hamba Tuhan yang benar, gereja yang benar harus seperti Yesus, betul? Amin. Dan apa yang dia buat ini yang menarik buat saya adalah kata biasanya. Apa kata lain biasanya? Umumnya, terus, sering, betul? Selalu. Nah, pertanyaan berikut. Menurut saudara, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu boleh nggak masuk bait suci zaman itu? Tidak boleh. Kenapa? Karena ada peraturan dari ahli Taurat, tidak boleh. Jahat sekali. Nah, ternyata gereja kembali kepada ahli Taurat zaman itu. Gereja yang benar, hamba Tuhan yang benar, maka preman-preman, pengedar-pengedar, pelacur-pelacur, pencuri dan sebagainya tidak takut datang kepada kita. Inilah firman Tuhan. Maka itu kenapa awal tadi saya bertanya, kapan terakhir kali saudara interaksi dengan orang yang belum percaya Yesus? Karena ayat ini saya pegang. Orang berdosa di sekitar kita tinggal tidak boleh takut berjumpa kita. Kalau sampai kita masih ditakuti, berarti kita adalah tokoh agama. Kalau kita pelayan Yesus, orang berdosa nggak takut kepada kita. Setuju tidak saya ngomong ini? Maka itu penting. Kapan terakhir kali saudara interaksi dengan orang berdosa dan orang itu tidak takut ketemu kita? Saudara, kalau ada orang tanya gini, apa poros atau as? Tahu ya, poros atau as? Inti dari seluruh Alkitab ayat mana? Pasti jawabannya Yohanes 3:16.
Betul tidak? Yohanes 3:16 itu intinya dari seluruh rencana Tuhan. Tapi Yohanes 3:16 saja nggak akan ada orang ngerti kasih yang bagaimana, Tuhan yang mana. Maka Lukas 15 itulah satu-satunya pasal yang menjelaskan secara gamblang apa itu kasih Tuhan kepada manusia. Maka itu ada 3 perumpamaan yang terhilang. Ngerti maksudnya saudara? Jadi kalau gereja sibuk dengan Yohanes 3:16 tapi nggak pernah membuka dan mengalami Lukas 15, maka gereja itu pembohong dan penipu. Jadi tiap-tiap hari usahakan orang-orang berdosa di sekitar kita tinggal tidak takut untuk makan di rumah kita. Jangan jawab boro-boro ngajak mereka makan, kami aja makan susah. Awas ngomong begitu. Oke? Jujur. Maaf saudara, tanya kalau saudara kena bir akan tahu. Siapapun gak takut masuk ke rumah kami. Orang jahat seperti apapun juga, kami akan layan. Maka itu saya mengajar mereka, mengajar banyak orang. Kalau ada maling masuk ke rumah, jangan teriak kamu dalam nama Yesus. Sambutlah baik-baik. Loh kenapa? Sebab cari jiwa itu susah. Ini datang sendiri. Loh serius saudara, saya itu gak pernah nolak maling. Serius. Tanpa diundang. Iya tuh datang lagi. Bukan kenapa? Iya, undang saja. Orang-orang yang kenal saya itu, rumah saya itu jarang dikunci. Serius loh, saya tuh nggak takut kehilangan apa-apa. Maka itu orang heran lihat cara saya itu. Karena saya tahu ayatnya. Yesus mati untuk mereka semua. Amin. Maka itu kalau mau jadi anak Tuhan, hamba Tuhan yang radikal, setuju? Maka Tuhan memberkati saudara. Saya akan mengajak saudara untuk melihat 2 keadaan ini, lalu kita akan gabungkan. Keadaan yang pertama adalah mengapa Tuhan memerlukan kita dalam pelayanan ini. Lalu yang kedua, apa, kalau saya pakai kata yang tidak baik sebetulnya, timbal balik Tuhan kepada kita. Yang ngerti kata timbal balik ya? Karena kita belajar Tuhan kita itu bukan pribadi yang tidak tahu berterima kasih. Setuju tidak saya ngomong ini? Ya, dia bukan pribadi yang tidak tahu berterima kasih. Oke, saya akan mulai dari keadaan kedua dulu, supaya nanti keadaan pertama waktu kita gabungkan akan ngerti. Coba lihat Lukas pasal 5. Saya ulangi, ada 2 keadaan kita mau pelajari dan kita akan gabungkan nanti. Keadaan yang pertama adalah mengapa Dia yang Maha Kuasa itu perlu kita. Kenapa? Aneh sekali. Kenapa Dia tidak bisa mengerjakan apa-apa sendiri? Kan Dia itu Maha Kuasa, betul? Nah, kenapa? Itu rahasia besar. Kalau kita menemukan kebenaran ini, saya jamin hidup kita sebagai hamba Tuhan tidak akan pernah loyo, lemah, malas, jenuh, capek dalam melayani. Tidak akan saudara. Yang kedua, Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu berterima kasih, sehingga ada timbal balik yang Dia berikan kepada kita. Lukas 5 mulai ayat 1 itu